Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau atau menyimak video YouTube saya yang terkait dengan dunia akademisi. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih terus menonton video saya. Terus tonton video saya ini sampai full. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru mampir di channel YouTube saya untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Oke? Nah, kali ini ada informasi menarik Bapak Ibu yang harus saya share ke teman-teman dosen, terutama bagi teman-teman dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan guru besar di masa peralihan melalui aplikasi Sister. Nah, kalau ada yang masih bertanya bahwa kemarin banyak sih yang bertanya, baik itu melalui kebanyakan di Instagram saya maupun di Facebook, itu bertanya bahwa bagaimana dengan kita yang mau ke asisten ahli dan lektor. Nah, kenapa kok yang saya sampaikan ini adalah lektor kepala dan guru besar melalui Sister? Karena begini Bapak Ibu, yang khusus untuk asisten ahli dan lektor itu kalau di PTN-nya dilakukan di kampusnya masing-masing. Kalau yang PTS itu sampai ke LL Dikti doang, gitu. Jadi tidak perlu sampai ke pusat. Nah, apa saja informasi yang akan saya utarakan di sini? Jadi kalau kita lihat ya di dalam surat ini, yaitu usulan kenaikan jabatan akademik ke lektor kepala dan guru besar pada masa peralihan melalui Sister periode kedua. Nah, pada periode pertama itu juga banyak case yang dikembalikan gitu. Padahal saya sudah menyampaikan di video-video saya yang lain bahwa ketika dikembalikan itu berarti ada kesalahan yang harus segera diperbaiki, kemudian bisa dibicarakan dengan para pimpinan di perguruan tingginya. Semacam itu ya. Bahkan ada yang mencoba mengajukan ke guru besar, sudah memenuhi semua kumnya tetapi terhalang oleh pemetaan ya. Nah, itu juga yang sedikit konyol. Nah, kalau kita lihat di dalam surat ini, sehubungan dengan persiapan pembukaan periode kedua pengusulan jabatan akademik dosen jenjang lektor kepala dan guru besar pada masa peralihan melalui aplikasi Sister pada bulan September 2024, untuk mempersiapkan usulan dan mengurangi kendala saat penginputan di aplikasi Sister, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan perguruan tinggi wajib memastikan seluruh dosen itu telah melakukan pemadanan data dan pemadanan data pada aplikasi Sister, ya, meliputi status kepegawaian, ikatan kerja, data NIK, serta rumpun ilmu, pohon ilmu, ataupun cabang ilmu. Kemudian, pimpinan perguruan tinggi melalui admin Sister perguruan tinggi itu memantau dan membantu proses pemadanan data dosen. Kenapa demikian? Biar nanti tidak terjadi yang namanya kesalahan ya, sehingga harus tetap dipantau terus. Kemudian pimpinan perguruan tinggi itu dihimbau untuk segera membentuk komite integritas akademik di perguruan tingginya, ya, terutama bagi mereka yang baru mengusulkan ya, di universitas itu baru ada yang mengusulkan ke lektor kepala maupun ke guru besar. Selanjutnya, pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen periode kedua dalam masa peralihan melalui aplikasi Sister itu hanya dapat diajukan ke jenjang tujuan setingkat di atasnya, ya, yakni lektor ke lektor kepala dan lektor kepala ke guru besar. Jadi tidak ada sejauh ini Bapak Ibu ya, yang banyak disesalkan oleh teman-teman dosen, kenapa kok tidak ada loncat jabatan dari lektor ke guru besar atau dari asisten ahli ke lektor kepala, semacam itu. Kenapa harus step by step gitu? Ketika misalnya seseorang itu sudah memenuhi untuk misalnya mau ke guru besar. Nah, itu yang sejauh ini ya, saya belum mendapatkan penjelasan dari manapun gitu. Dari baik itu dari para pembicara sumber dari Kemendikbudristek itu, saya tidak tahu alasannya kenapa semacam itu. Tapi yang jelas sangat merugikan banyak dosen.
Kemudian, pimpinan perguruan tinggi wajib menugaskan operator PAKPT yang akan melakukan penginputan usulan kenaikan jabatan akademik dosen pada aplikasi Sister yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas dan dikirim melalui tautan berikut ini Bapak Ibu. Adapun panduan pembuatan akun operator PAKPT dapat dilihat pada halaman ini. Kemudian yang keenam itu, kriteria usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang dapat diproses adalah satu. Pada aplikasi Sister, dosen sudah dinyatakan eligible Bapak Ibu untuk diajukan kenaikan jabatan akademik dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, kalau Bapak Ibu mau bertanya bahwa seperti apa yang eligible, ya sudah pernah saya bahas di video-video saya yang lain. Kemudian, laporan BKD dosen, pengusul wajib memenuhi atau ada tanda M-nya selama 4 semester terakhir pada jabatan akademik terakhir. Kemudian dosen perlu memastikan bahwa dokumen kepangkatan dalam hal ini adalah SK pangkat maupun SK impasing, SK pangkat dan penyetaraan, dan dokumen jabatan akademik, SK dan PAK jabatan akademik terakhir pada aplikasi Sister adalah yang terunggah pada tanggal paling baru ya. Kemudian yang poin ketujuh, mekanisme pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bagi dosen PNS ataupun dosen DPK ya. Dosen DPK itu dosen yang ada di kampus-kampus swasta, mereka juga PNS yang termasuk dalam daftar eligible. Usulan kenaikan jabatan akademik kolektor kepala dan guru besar langsung diajukan melalui aplikasi Sister yang dilakukan oleh operator PAK perguruan tinggi masing-masing saat periode pengusulan sudah dibuka oleh Direktorat Sumber Daya Dirjen Diktiristek, Kemendikbudristek. Dokumen pendukung, persyaratan khusus bidang penelitian, dan persyaratan khusus tambahan bagi usulan ke guru besar yang harus disiapkan dapat dilihat pada lampiran 1. Kemudian, bagi dosen tetap yayasan yang termasuk dalam daftar eligible, pengusulan kenaikan jabatan akademik kolektor kepala dan guru besar wajib terlebih dahulu diusulkan melalui aplikasi Sikito. Ini aplikasi apa lagi gitu ya? Kenapa kok harus melalui aplikasi Sikito lagi nih bagi teman-teman dosen yayasan gitu? Terus gunanya kita punya Sister itu apa gitu ya? Tolong dikomentari kalau saya salah. Penginputan melalui aplikasi Sikito bisa dilakukan sampai dengan 4 September 2024. Setelah usulan pada aplikasi Sikito disetujui oleh LLDikti, usulan dapat dilanjutkan untuk diinput pada aplikasi Sister yang dilakukan oleh operator PAK. Jadi kalau saya melihatnya kayak seperti kerja 2 kali ya, gitu. Jadi kita ke Sikito dulu baru ke Sister ya. Dimana periode pengusulan sudah dibuka oleh Direktur Sumber Daya Dirjen Diktiristek, Kemendikbudristek. Dokumen pendukung, persyaratan khusus bidang penelitian dan persyaratan khusus tambahan untuk usulan ke guru besar harus disiapkan, dapat dilihat pada lampiran 1. Jadi pada poin 7B ini kayak seperti tidak ada ini ya, efisiensi penggunaan aplikasi gitu ya. Kenapa harus menggunakan Sikito gitu? Ya, biar nanti anggaran mungkin terpakai gitu ya. Kemudian dokumen pendukung yang diunggah pada aplikasi Sikito dan Sister memiliki format atau template yang berbeda dengan format sebelumnya dan wajib diperbaharui sesuai dengan format dokumen pendukung terbaru yang dapat diunduh pada laman informasi Sikito atau pada tautan sekian. Nih. Kemudian ketentuan terkait dengan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen dan panduan dapat diakses pada tautan berikut ini. Nah, dalam rangka pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi ini ya, segenap jajaran LLDikti wilayah 2 berkomitmen menegakkan integritas dengan layanan terbaik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ini apabila kalau Bapak Ibu ada keluhan bisa dikontak di nomor sekian. Nah, itu yang isi suratnya, sedangkan sisanya dokumen pendukung itu yang Bapak perlu perhatikan itu adalah ada kelengkapan profil, termasuk di dalamnya adalah ijazah pendidikan terakhir yang harus dicek. Bapak Ibu perhatikan nomor ijazahnya, kemudian penyetaraan ijazah luar negeri, disertasi atau tesis pendidikan terakhir, ataupun akreditasi prodi ya.
kemudian angka kredit yaitu bukti dukung PAK ataupun dalam hal ini adalah bagi dosen PNS, DPK atau DPK, kemudian dosen SKP, PNS dan DPK, Dupak non PNS, dokumen PAK non PNS. Ini kemarin ada yang menanyakan bahwa saya harus menyusun Dupak gitu ya, padahal yang bersangkutan itu adalah dosen PNS. Saya bilang bahwa kalau dosen PNS itu setahu saya tidak lagi menyusun Dupak gitu, tetapi SKP ya. Kemudian syarat khusus itu adalah surat pernyataan fakta integritas karya ilmiah dosen, kemudian surat fakta integritas validasi pimpinan perguruan tinggi, sama dokumen korespondensi, dokumen plagiarisme, dan dokumen artikel. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit tidak relevan ya. Kenapa demikian? Terutama pada dokumen plagiarisme ya. Kenapa saya bilang tidak relevan? Karena logikanya, ketika kita itu sudah publish di jurnal tersebut, berarti satu, dia sudah melewati yang namanya plagiarisme. Ya, sudah melalui scan plagiarisme dan sudah sesuai dengan standar jurnal tersebut. Jadi untuk apa dokumen plagiarisme ini dilampirkan? Ini tidak perlu kalau menurut saya. Ya, saya mohon dikoreksi kalau salah. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditonton sama Kemendikbudristek. Kemudian syarat khusus bagi tambahan untuk usulan guru besar yaitu sesuai dengan syarat khusus di dalam yaitu artikel ilmiah ya jurnal internasional bereputasi. Kemudian ada dokumen rekomendasi yaitu dokumen kebutuhan dan formasi jabatan. Kemudian ada pengantar, dalam hal ini adalah mulai dari baik itu perguruan tinggi, LLDikti maupun kementerian lingkungan lainnya ya, kementerian lain. Kemudian berita acara senat dan daftar hadir. Selain itu ada berita acara Komite Integritas Akademik dan daftar hadir, dan surat fakta integritas pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini yang kemarin dosen, ada beberapa dosen yang curhat ke saya yang gagal menjadi guru besar gara-gara pemetaan itu. Ada yang menjadi guru besar justru tidak melalui proses ini. Ya, terutama dokumen rekomendasi ini. Jadi tidak ada berita acara senat dan daftar hadir, tidak ada berita acara Komite Integritas Akademik dan daftar hadir. Nah, ini harus menjadi konsennya Kemendikbudristek bahwa ternyata usulan untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar dengan cara-cara yang tidak benar itu masih ada. Ya, saya harap kalau tidak ada punishment yang benar-benar itu menjadi efek jerak ke depannya, itu tidak akan pernah kita berantas ini. Dosen-dosen yang mengusulkan ke guru besar dengan cara abal-abal. Di dalam video saya yang lain maupun di YouTube yang lain itu sudah menyatakan bahwa teman-teman dosen ya, dosen-dosen ya yang mengusulkan ke guru besar dengan cara-cara yang tidak benar itu ya mereka sudah tidak layak menjadi dosen aja gitu. Kemudian Anda mau mencetak generasi yang mau seperti apa ini? Ya, sedangkan generasi-generasi sekarang itu juga banyak dinilai oleh masyarakat justru meresahkan gitu ya. Meresahkan. Oke. Kemudian ini persyaratan khusus bagi penelitian. Ya, kalau untuk syarat khusus karya ilmiah saya kira ini sudah pernah saya jelaskan tapi tetap saya sampaikan. Jadi kalau untuk asisten ahli kolektor itu ya cukup akreditasi ya, jurnal akreditasi. Yaitu baik itu mulai dari Sinta 3 sampai Sinta 6. Tetapi salah satunya harus menjadi penulis utama ya atau pertama. Kemudian kalau kolektor dan kolektor kepala, kalau yang statusnya itu adalah magister, maka dia harus memiliki karya ilmiah jurnal internasional terindeks ya, Scopus atau WOS sebagai penulis pertama, yaitu satu aja. Sedangkan kalau doktor ya itu minimal ya karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 atau satu karya ilmiah yang lebih tinggi dari penulis pertama ya. Sebagai penulis pertama artinya lebih tinggi itu dari misalnya jurnal internasional ya atau jurnal internasional bereputasi. Tentunya kan ini yang lebih tinggi dari Sinta 1 atau Sinta 2 ya, peringkat 1 atau peringkat 2. Tetapi banyak juga yang saat ini itu peringkat 1 ini sudah terindeks Scopus gitu ya, semacam itu. Nah, itu yang saya juga masih bingung. Kalau kita memiliki, katakanlah kita ya publish di jurnal internasional terindeks Scopus ya, yang selama ini diagung-agungkan oleh teman-teman dosen di Indonesia itu, di sisi yang lain jurnal itu juga termasuk dalam peringkat 1 atau Sinta 1. Kita mau mengklaimnya seperti apa ini?
Apakah kita mau mengklaimnya sebagai Sinta 1 atau kita mau mengklaimnya sebagai jurnal internasional? Kalau saya sebagai pribadi, karena nilai jurnal internasional lebih tinggi, maka saya lebih memilih untuk mengklaimnya sebagai jurnal internasional. Ya, bereputasi tentunya misalnya, atau hanya jurnal internasional gitu. Ketimbang saya mengklaimnya sebagai Sinta 1 gitu. Karena Sinta 1 sama Sinta 2 nilai kumnya sama, 25 gitu. Kemudian bagi lektor kepala ke guru besar itu sesuai dengan ini ya, satu karya artikel ilmiah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ini jauh lebih lunak ya dibandingkan yang aturan sebelumnya. Ya. Pelunakan ada di sini, tetapi yang lain yang tidak relevan itu masih tetap ada gitu. Justru malah dipersulit gitu ya. Misalnya seperti adanya informasi pemetaan dan lain-lain itu. Nah, di sini diperlunak. Kenapa diperlunak? Karena kalau sebelumnya itu 2 yang diminta, ya, 2. Jadi sebelum adanya aturan masa pralihat itu, per Mei 2024 itu, teman-teman dosen yang dari lektor kepala ke guru besar itu harusnya membutuhkan 2 jurnal karya ilmiah internasional. Itu ya. Sebelum ya, ini saya perjelas lagi, sebelum aturan masa peralihan itu muncul per Mei 2024. Jadi, kalau teman-teman dosen-dosen yang ke guru besar sebelum Mei 2024 itu sudah menjadi guru besar dan kemudian hanya cuma 1 jurnal karya ilmiah internasionalnya, berarti bisa dikatakan sebagai apa itu? Oke. Nah, itu kemudian bisa yang terindeks Scopus ya, dengan nilai SGR lebih dari 0,1. Ya, ini tidak terlalu berat sebenarnya. Ataupun memiliki WOS ya, analitik dengan jurnal impact factor lebih dari 0,05 ya, bukan 0,0 EOS ini. Kemudian kalau ini untuk syarat tambahan, kalau syarat tambahan tentunya yang dibutuhkan itu adalah yang ke guru besar. Nah, ini atau Bapak Ibu dari 4 poin ini Bapak Ibu pilih salah satu gitu, tidak harus 4-empatnya. Syukur-syukur kalau 4-empatnya bisa ya nggak apa-apa karena itu akan menjadi poin tambahan. Gitu, tetapi kalau salah satu itu sudah cukup. Kenapa demikian? Ini sebagai bentuk untuk memfasilitasi teman-teman dosen yang ada di PTS yang tidak memiliki S3 di kampus tersebut atau di jurusannya. Yang kedua, dia tidak pernah membimbing mahasiswa S3 ataupun menguji mahasiswa S3. Nah, semacam itu. Gitu. Jadi kita memilihnya salah satu. Yang paling memungkinkan buat teman-teman itu adalah pada poin pertama ini sama poin terakhir. Itu yang paling memungkinkan gitu. Kalau poin kedua dan ketiga ini ya kalau Bapak Ibu punya jurusan yang ada doktornya sih nggak apa-apa. Ya, dan pernah menjadi dosen pembimbing dan penguji. Ya, masalahnya kalau nggak punya kan berarti yang paling memungkinkan itu kan poin 1 dan poin 2, poin 3, poin 4. Gitu ya, poin 1 dan poin 4. Nah, ini adalah alur pengajuannya. Ya. Kalau ini dicontohkan sebagai LLDikti wilayah 2 ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Framework dari proses pengajuan untuk kenaikan jabatan akademik. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk tonton videonya sampai full biar tidak salah paham. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.